Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa channel Nur Petunjuk Kecerdasan, berjumpa kembali pada malam ini episode ke-18 Cambai Cukul. Buat pemirsa yang sedang menonton, bila dalam keadaan susah apapun itu, semoga kesusahannya dibuang jauh-jauh dari diri dalam luar pemirsa, sehingga digantikan dengan keberkahan. Malam ini malam ke-18, 18 itu jumlahnya 9, tertinggi dalam hitungan hari itu hari Ahad. Dalam jam itu berarti jam 24.00. Jam 12 tertinggi itu. Nanti tinggal mulutnya yang berubah. Jam 12 siang atau jam 12 malam. Oke pemirsa, pembenaran dan dibenarkan oleh Kang Teddy. Kebenaran, bukan Semoga pembenaran. Kebenaran dan pembenaran. Dari pembenaran. Dilanjutkan oleh Kang Teddy, yang hari ini dia baru saja mensucikan badannya dengan bertahalul. Semoga ini menjadi ibadah hajinya yang sempurna. Amin. Pada Kang Teddy dipersilahkan. Terima kasih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim fil qail kitabil karim walhamdulillahi rabbil alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illallah tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil 'azim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika sholihin. Rabbi srahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-ayah. Terima kasih pada kesempatan yang sangat berbahagia ini. Kiranya kita sama-sama menghaturkan syukur kepada Allah yang sangat mendalam, sama-sama dari lubuk nurani yang paling dalam. Karena pada kesempatan ini sangat beruntungnya lah kita masih diberi kekuatan, masih diberi kesabaran, dan masih diberi karunia yang lain dari Allah itu sendiri. Karena mengapa? Sesungguhnya kita adalah hanya sebagai makhluk ciptaannya.
mulai podcast hari pertama sampai sekarang ini saya rasakan tidak tahu. Rasa-rasanya dalam hati itu semakin gimana ya penonton. Saya merasa ternyata inilah bahwa saya menapak hidup dari hari ke hari, bagaimana kita harus selalu mengingat kepada musyahadah kita. Karena sesungguhnya kita merupakan makhluk yang tidak berdaya, tidak mempunyai kemampuan apa-apa, dan bukan siapa-siapa tanpa kekuatan, tanpa adanya tiupan roh dari Sang Maha Kuasa itu sendiri. Maka dari itu, monggo kita sama-sama ya, saling selalu memperbarui niat, selalu menguatkan niat kita. Karena dalam hidup ini ternyata sangat singkat. Tidak seperti yang selama ini kita bayangkan. Mengapa tidak singkat? Tahu-tahu saya usia sudah 55 tahun. Itu ojo melankolis. Ya, jangan tidak. menjawab penonton sedih. Nggak perlu hidup dinikmati, jangan Nggak sedih. Tahu, saya malam 17, ini malam ke-18 ya. Nggak tahu. Saat tadi buka googling itu kadang-kala ini dorongan dari dalam nih sesungguhnya. Kadang-kala enggak tahu, saya itu kadang-kala bisa tahu-tahu. Bukannya gimana? Asik memang hidup ini kalau kita rasakan. Teman saya satu-satunya ini sangat mempunyai sense humor yang luar biasa bagi saya. Cuma enggak tahu mengapa saya ini. Ojo nangis, ketawa aja, gembira. Maaf. Dalam waktu yang bersamaan, tangisan bisa jadi ketawa. Nangis dalam ketawa. Iya, nggak boleh. Ya. Saya tahu. Ya itulah memang indahnya hidup kalau kita sudah. Karena mengapa? Ya enggak. Terus terang, sepurane sing banyak saya, pemirsa ya, penonton. Saya tuh mulai kecil dulu. Keluarga saya itu banyak militernya. Keras sekali. ini nanti dipotong lah. Jadi sebentar, saya harus gimana ya? Tidak bisa menahan sesuatu yang memang betul-betul itu dan melankolis. Kang Teddy melankolis banget. Biar. Maaf pemirsa ya, bukannya ini karena tekanan hidup, bukan. Ini murni karena enggak tahu. Saya mulai kemarin dia maksa saya untuk nerangkan tentang jasmani rohani sampai mendalam. Itu saya sebetulnya tersentuh sekali. Itulah sesungguhnya dalam seseorang. Dia belum bisa sebetulnya merefleksikan. Dia belum bisa menelusuri sesuatu yang sangat betul-betul halus sebetulnya punya manusia itu. Ini break ya, bukan. Ini break dulu aja pemirsa. Bisa. Nur, tunjuk kecerdasan. Ini tadi adalah real. Keadaan di mana kalau kita dilihat dalam kehidupan sehari-hari, itu ada bulan dan bintang. Ada bulan dan matahari. Ada juga malam dan siang. Ada juga
suka dan suka, bukan suka dan duka. Karena kenapa? Saya tahu dia menangis. Saya sebenarnya juga bisa menangis. Cuman saya rubah tangisan saya tadi jadi tawa. Sehingga yang tadinya mau huk jadi tertawa. Karena apa? Saya pemirsa dulu belajar tentang seni drama. Jadi pada saat kita tuh mau menangis, motorik kita rubah jadi tertawa. Sehingga tertawa itu jadi tangisan. Tangisan jadi tertawa. Nah, itu sudah bisa saya lakukan. Makanya ketika dia nangis, saya harusnya juga menangis. Tapi saya balik, saya ketawa. Akhirnya dia ketarik saya, tertawa. Itu ada stimulus. Seperti dia juga kalau ngomong ke saya, itu motorik harus distimulus katanya. Nah, saya juga punya trik itu gitu loh. Sebenarnya saya juga tadi mau nangis. Cuman saya kan nangisnya tidak jelas, katut dia. Masa orang kalau nangis. Ya, akhirnya saya balik jadi ketawa gitu loh. Ya, itu pemirsa. Enggak. Memang begini. Mengapa saya tadi sangat tersentuh itu sebetulnya karena saat saya melafatkan laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun. Ini nggak bisa diberi saja dulu. Ini nanti berkelanjutan. Berikan Siapa apa? Ini real pemirsa. Artinya saya tahu sebab dia menangis itu saya tahu. Dan itu seandainya pemirsa juga tahu seperti yang dia bayangkan. bukan bayangkan salah. Saya merasakan sesuatu yang luar biasa di situ sesungguhnya. Jadi seandainya pemirsa ikut merasakan apa yang dia rasakan. Kenapa terasa? Karena ada sebuah bayangan. Ada sebuah gambar yang dia lihat. Sehingga bayangan itu nyata. Sehingga membawa perasaannya. Dan saya tahu itu. Cuman di balik layar nanti pemirsa. Nah, dia menangis kenapa? Seandainya pemirsa juga mengalami hal yang sama. Saya yakin 1000% pemirsa juga menangis. Cuman karena hidup ini satu kali, menangis dan tertawa itu sama hukumnya. Hukumnya tidak apa-apa. Menangis boleh, tertawa juga boleh pemirsa ya. Karena apa? Sebab akibat. Ada sebab, ada akibat. Ada akibat, pasti ada sebab. Itulah hubungan timbal balik di alam semesta ini. Kenapa dia menangis? Karena ada sesuatu yang dia pandang, dia lihat. Dan itu sebuah kebenaran. Pasti. Demikian pula, ketika ada sebab akibat itu, kita tertawa. Pasti ada sebab yang membuat kita tertawa. Nah, bagian-bagian untuk menstimulus kenapa keluar air mata menangis, air mata menyaksikan. Ya benar, itu pembuktian. Huda bayan. Akhirnya menjadi sebuah kecerdasan. Oh iya bener. Pas bener itu penyaksiannya menangis. Atau pas bener itu penyaksiannya ketawa pemirsa. Itu biar nanti Kang Teddy yang bercerita. Karena saya tahu sebabnya. Nah, itu dia tadi sudah chat saya. Kenapa dia menangis? Sebenarnya itu juga sudah saya alami ketika melihat pertama saya lihat 1 kali, 2 kali. Ngene tak wek-wek iki. Begitu terakhirnya, oh ngene tadi tangisi iku. Nah, itu pemirsa sebabnya. Itulah sesuatu yang tidak kita ketahui dan itu spontanitas. Demikian pemirsa. Oh iya, tadi ada yang tanya. Waktu saya upload short, bagaimana cara cepat melunasi hutang. Nah, itu kan langsung viral tuh. Langsung 1000 views. Terima kasih pemirsa atas respon dan atensinya. Tapi itu nanti biar dijawab oleh Kang Teddy. Karena kan itu gambarnya kan Kang Teddy tadi ya. Monggo Kang Teddy dilanjut. Oke, terima kasih pemirsa. Sebetulnya mengapa saya tadi sangat tersentuh? Ada yang memicu karena tadi saya itu dikirimi video perjalanan kehidupan seorang manusia. Dia mulai lahir sampai nanti perjalanan dia sampai menempuh puncak kehidupannya itu adalah maut itu sendiri. Karena sesungguhnya
tidak ada mulai dulu ada kehidupan di sini. Sampai sekarang itu orang bisa meloncati proses itu gitu. Makanya saat tadi sebetulnya saat membacakan ayat, melafadzkan saat di awal pra tadi, laqad ja'akum, sungguh telah datang kepadamu seorang rasul. Kurang apa di situ ada seorang rasul yang harus menuntun kamu nanti. Biar kamu tidak sampai nanti gimana benar, saya sampai terbawa bener. Nggak tahu di stimulus seperti itu, tak lihat berkali-kali itu, bahkan nggak saya hapus di HP saya. Mengenal sekali perjalanan dia mulai lahir sampai berjuang dalam hidupnya, sampai dia dinikahkan lagi sama orang tuanya itu, sampai ternyata terakhir dia menghembuskan napas terakhirnya itu, ternyata ya di sini ini. Dia tidak pindah kemana-mana. Kamu nanti mengaktifasi jiwamu, mengaktifasi rohmu saat keluar dilahirkan dari rahim seorang ibu. Itu ya betul-betul tidak tahu apa-apa. Makanya ini nanti bahas surat Al-Iqra aja ya. Saya ingin bahas kemasan surat Al-Iqra itu sesungguhnya gimana. Biar kita nanti bisa punya keteguhan di dalam hati kita. Bahwa sesungguhnya Al-Iqra itu ya musyahadahmu itu. Makanya nanti kamu bisa bersahadah dengan syahidnamu itu. Tapi saat kamu telah dilahirkan, ada jasmani yang ditampakkan oleh Allah itu. Mengapa saya sering ngomong, mengapa panca indramu itu dimunculkan oleh Allah. Panca indramu tidak disembunyikan posisinya. Itu menunjukkan bahwa ada sesuatu di balik kemunculannya itu untuk menunjukkan esensi yang di dalamnya itu. Itu loh. Kalau piranti-piranti itu tidak kamu kenali di sini, kamu pelajari di sini, kamu ungkap di sini, maka tidak akan bisa menemukan jawaban itu setelah dari sini. Karena mengapa? Semua apa yang telah diciptakan oleh Allah dalam dirimu, itu adalah satu kesatuan yang utuh. Dan harus kamu pandang dengan objektivitas, dengan cara pandang yang tidak berbeda. Mengapa begitu? Musyahadahmu ingat, musyahadahmu itu sama. Tidak mengenal ras, tidak mengenal kultur, tidak mengenal peradaban, tidak mengenal kamu dari bangsa apa. Bahkan tidak mengenal gender. Bahkan tidak mengenal gender. Tidak mengenal apa ya istilahnya, etnis lah istilahnya. Jadi seluruh yang namanya linasi dan hamba, sekalipun kamu nanti dilahirkan di Belanda, dilahirkan di mana, kamu membawa sumpah itu yang sama. Maka kadangkala orang selalu beralibi dan selalu ngomong, tapi dia tidak sadar dengan yang diomongkan. Ya namanya sudut pandang pasti berbeda namanya orang. Sepeda motor ini bisa dipandang dari arah depan, belakang, samping kanan, dan samping kiri. Tidak bisa. Karena sepeda motor itu adalah sudah merupakan wujud satu kesatuan untuk merupakan kamu pakai wujud itu untuk pengamalanmu. Itu loh. Untuk kamu lakukan sebagai apa dia? Alat transportasi, untuk apa silakan. Untuk nyopet juga bisa, atau ngerampok, jambret. Karena sifatnya energi, sifatnya benda apapun yang telah diciptakan, itu netralitasnya tinggi. Makanya kalau kita selalu ngomong sudut pandangnya beda Pak Teddy, karena itu Pak Teddy, sudut pandangnya Pak Teddy, itu sudut pandangnya Pak Kaji Sony, itu sudut pandangnya Pak Rim. Tidak bisa. Mengapa? Kamu ingat bahwa musyahadahmu siapapun bentuknya orang, ya tetap alastu birobikum itu gitu loh. Apakah orang tidak membawa sumpah dan musyahadahnya itu tidak seperti itu yang namanya manusia? Sama. Mulai dari dulu kenabian kerasulan. Bahkan seorang nabi, seorang rasul yang telah diangkat oleh Allah kenabian dan kerasulannya, musyahadahnya sama enggak dengan kita? Sama. Sama. Kalau tahu itu, berarti kan cara pandang kita harus sama juga. Tapi kuncinya satu, kita harus punya netralitas dulu dari cara pandang itu. Artinya gini loh,
kamu jangan sekali-kali menggunakan cara pandang atau menggunakan penilaian, memaknai sesuatu itu dari alibi, dari literatur, atau dari jareke wong. Itu tidak boleh. Batal sudah nanti kalau kamu ngomong gitu. Karena kita ini membahas sesuatu yang sifatnya jasmaniah dan rohani. Rohaniah itu. Kang, kalau saya tanya mewakili netizen, Ya. kita ini sedang ngobrol apa nih? Oh, gitu. Kan nggak ada ujungnya, Mm-mm. nggak ada awalnya. Iya. Makanya kalau netizen tanya, saya wakili. Kalau kedengeran, saya sudah coba. Kita ini sedang ngobrol apa? Judulnya itu loh. Kok tiba-tiba jenengan ngomong itu tuh ujung awalnya apa? Mau Iya. tujuannya kemana? Wah, ini gambarannya gini. Terlalu Paham. Allah itu sesungguhnya wa awalu wa akhiru. Wa dzahiru wa batinu. Lah jenengan nek teko awal akhir, ikuti aja. Kamu nanti akan tak, oh ternyata ini kesini tuh. Tiknya itu. Karena begini, saya sejak awal dari podcast saya yang pertama, saya selalu ngomong, sebetulnya saya omongkan tuh ya dirimu itu. Kalau jenengan paham betul, mbok cermati, makanya telingamu ini daya dengarnya tingkatkan. Daya dengar yang sensitif. Setiap orang ngomong tuh sehingga kamu bisa menilai. Jangan setiap orang jeplak asbun itu kamu dengarkan dan nanti kamu tidak bisa membedakan ini apa yang diomongkan orang ini sesungguhnya. Padahal mulai awal saya selalu ngomong. Yang saya omongkan adalah alam semesta yang kamu tempati untuk mengamalkan kamu melangkah itu loh. Saya tadi kan sudah ngomong, kelahiran seorang jabang bayi sampai dia nanti berakhir menghembuskan napas terakhir, mulai awal dia mengaktifasi nafasnya. Nah kalau ini yang saya bahas, masa kamu tidak paham mulai awal tadi saya bahas. Itu sesungguhnya kejadianmu sendiri, nanti mulai lahir itu, sampai kamu nanti kembali ke Allah karena menghembuskan napas terakhir itu. Cuma kemasannya, saya kemas sedemikian ini, karena iki nggak pernah enak neng podium. Nggak pernah diajarkan kamu mulai TK sampai kamu usia segini-segini itu. Dan aku mempelajari itu sejak awal. Oh ternyata saya mulai TK kemarin sampai kemarin saya sekolah di sini itu tidak ada sama sekali yang menyentuh ini. Makanya saya dikirimi kelahiran sampai meninggal. Nangis saya. Padahal sesungguhnya yang saya bahas ini bukan gamjar ngelantur, tidak punya tujuan. Berarti kamu kan selama ini mandang sesuatu itu cuma materi. Hidupmu sekedar bagaimana kamu pinter sekolah, punya titel yang tinggi, kamu punya jabatan yang tinggi, penghasilan uangmu tinggi. Kalau kamu selalu berbicara seperti itu, berarti kamu bukan Abdullah. Karena kamu betul-betul lupa dengan sumpahmu itu sendiri. Yakin saya. Itu yang saya omongkan sebetulnya. Makanya cermati. Dengarkan, fokus, betul, tidak usah mikir yang gini. Kalau sudah memang kamu pengen terjun mendalami Al-Quran, ya yang lain kan kesampingkan. Lainnya itu. Kamu begitu fokus di sini, semuanya mengikuti kamu, sudah buktikan itu kalau tidak percaya. Mumpung kamu masih muda-muda, usiamu masih masa-masa berkembang, coba sekali tempo. Ada anak 1 atau 4, kamu eksperimenkan ke sini. Suruh fokus dengan omongan saya ini, suruh mempelajari ini, gak ngurus sekolah, gak ngurus titel, gak ngurus apapun. Engkau bondo dunia lak moro neng DE. Buktikan itu coba. Karena apa? Terbukti zaman kenabian dan kerasulan, bahkan sampai sahabatnya, tidak ada yang tidak kaya secara materi. Bohong kalau ngomong dia itu melarat secara materi. Saya belum pernah menemukan. Karena kenabian dan kerasulan semua kaya. Sahabatnya ya kaya, kekayaannya Utsman ibnu Affan seperti apa. Kita aja yang bodoh mikir terlalu kebanyakan tentang materi, tapi malah kosong hasilnya. Buktikan omongan saya, ayo. Pemirsa, nur, petunjuk, kecerdasan. Dalam satu kayuhan, Kang Teddy sudah menjawab short yang saya tulis. Cara Kenapa orang melunasi pada bingung itu? hutang dengan cepat. Dan Kang Teddy berani menjamin. Karena apa? Kita sudah mengalami semua proses karena di usia kami ini, dan itu bisa juga dibuktikan dengan kenyataan. Ternyata sederhana. Tujuan orang hidup salah satunya adalah ingin bahagia. Dan bahagia bisa didapatkan oleh
oleh siapa saja yang bernapas. Bukan karena sesuatu yang dia miliki, tapi karena hatinya. Dan Allah pun berfirman, tidak memandang penampilan luar dan fisik atau yang melekat di tubuhnya, tetapi yang dia pandang adalah kolbunya. Nah, kolbu inilah yang kita kupas, bagaimana agar kita mendapatkan frekuensi Allah itu sendiri, sehingga sinyal yang kita dapatkan dengan potensi kita itu pas 100, itu SS. Begini pemirsa, sebetulnya ya, karena kita kadangkala itu melihat sesuatu itu hanya casing, hanya yang sifatnya pemadatan materialnya. Padahal jenengan buktikan gini aja lah, jenengan bisa baca kok, browsing sekali tempo, googling. Apakah sahabat-sahabat itu pada melarat secara materi? Tidak. Apakah Rasulullah juga begitu? Tidak. Rasulullah itu justru kalau sedekah paling banyak pasti. Siti Khadijah itu janda kurang apa kayaknya saat itu. Umar Ibnul Khattab, Sayyidina Ali, Abu Bakar As-Siddiq, terus satunya lagi Utsman Ibnu Affan. Itu bayangkan saat itu beliau-beliau bisa menyerahkan unta sampai 2000 unta. Orang sekarang bayangkan, unta satu saat itu dinar bahkan. Ayo kita coba browsing. Artinya gini, saya pengen membuka wacana pikiranmu. Kowe nek pengen sugih, aja donya sing mbok kejar. Tapi ilingo lahirmu iku kok jabang bayi. Saya buktikan gini. Mulai dari rahim, kamu ndak punya kemauan. Itu ternyata apapun di situ sudah termenuhi. Bahkan sampai lahirmu nanti, orang berbondong-bondong membawakan kebutuhanmu itu. Dan kamu ngalami menjadi itu. Mengapa kamu lupa justru itu kamu kesampingkan? Ayo disadari itu dulu. Coba browsing. Kenabian, kerasulan, sampai sahabatnya. Nggak usah ketabiin, tabiin, dan seterusnya. Sampai sahabatnya aja. Saya berani bertaruh. Makanya, ya nyun sewu ya. Akhirnya saya ini nanti kan suruh membuka gimana. Nyun sewu. Aku ya ngene iki. Tapi nyun sewu saya juga ndak melarat-melarat amat kok sebetulnya. Itu pemirsa. Artinya apa? Rasa ngomong bondo dunyo lah. Kecelek kamu nanti. Tertipu kamu dengan itu semua. Saya akan ngomong. Saat kamu seperti bayi saat lahir itu, ndak usah mikir bondo dunyo pengen lampuanmu ke sana setiap ngomong kembali ke materi, setiap ngomong kembali ke materi. Hilangkan itu coba. Materi akan mengejar dirimu. Makanya sekali tempo saya akan ngomong, digigit nyamuk nanti dengan sadarmu kamu itu tidak sakit. Tidak usah ular lah, wes ngene. Saya tuh digigit apa-apa, makanya ini dia tertawa. Ingat bodohnya pasti dia itu. Itu loh. Karena saya ngomong tak buktikan loh ya. Mertua saya sampai teriak-teriak, saya itu sudahlah. Digigit yang seperti apapun, tahu saya ini sakit. Yang penting tidak tugel, saya sampai ngomong itu. Tidak putus tangan saya. Wah, digigit sampai gitu, tidak apa-apa. Yang penting tidak putus. Tapi saya sadar, saya digigit. Ya memang sakit. Tapi saya membooster mitokondria yang ada dalam diri saya. Maka begitu saya top booster, nanti kamu bisa mengatur antara nafas di dada, di diafragma, dan di perut. Itu kamu betul-betul setiap hari latihan 1 menit. Bisa menyuruh seluruh daya pasukanmu yang namanya mitokondria dengan booster sel, dengan oksigen yang kamu hirup. Itu kamu arahkan ke tangan, nanti kamu pegangkan orang gini, pasti akan beda. Nah itu akan saya suruh untuk ke sini, untuk menolak itu. Dan itu ternyata bisa. Dan itu salah satu orang Indonesia yang bisa seperti itu adalah si Gundul. Terus Mas Tio, maaf ini saya sebut ya namanya. Pernah dengar si Gundul? Yang dia survival itu, petualangan. Terus habis itu Mas Tio. Ayo bilang sama dia, dicokot King Cobra. Tapi bisanya King Cobra ndak usah, karena di Indonesia belum ada serumnya King Cobra. Ini ngelantur dulu aja lah. Nah ini cerita ngelantur sudah. Udah, kalau kamu pengen cerita ngelantur, ya ini sesungguhnya yang ngelantur. Tak kasih cerita yang ngelantur. Tapi kalau omongan saya yang sejak awal, saya pambuko dengan al-ayah, itu sesungguhnya mestinya kamu jeli sudah. Itu kalau kamu pengen Quran itu bener-bener gini loh. Kuncinya Quran itu, kamu sayang ngombek Quran.
buktekno setiap hari kamu tuh memang sayang. Jenengan seneng pimpong kan? Iya. Tiap hari kira-kira pimpong seneng ora? Seneng. Neng Quran yo ngono iku coba. Itu dirubah sekarang. Kalau jiwamu ndak bersih, ndak kayak saya tadi tersentuh dengan dikirimi WA kelahiran seseorang sampai meninggalnya. Kalau ndak nangis tersungkur, pukul kepala saya ini, saya jadikan taruhan. Karena vibrasi halus sekali itu dinurani. Dan aku itu sudah bisa nangkap. Nyun sewu ya. Makanya cuma di stimulus harus tertawa. Aku akhirnya ya udah sampai saat itu break dulu biar saya menenangkan diri saya. Bergejolak luar biasa di dalam hati. Dan dia sudah tahu saya 2 kali nangis sebetulnya di podcast itu. Nangis betul-betul nangis dan tidak bisa saya kendalikan. Dan itu sesungguhnya apakah lawaan? Bukan. Saya bukan artis, bukan badut kok. Itu murni karena real dari dalam itu. Saya karena bukan badut. Bukan tuntutan peran. Ngapain saya berperan karo jenengan? Karena aku makhluk Gusti Allah. Lah, karena saya merasa bahwa saya punya musyahadah itu. Makanya ini tadi omongan yang lantur, monggo jenengan bedaknya omonganku tadi. Sampai mencontohkan Mas Tio, sampai mencontohkan Mas Gundul, atau yang satunya itu Pak Suala. Itu digigit ular rapai, ditantang, ayo gigitkan, cerok. Dan bahkan di-share itu. Ternyata tidak mati sampai sekarang orangnya masih hidup kok. Tapi begitu kamu digigit, ketakutanmu tinggi dengan gigitan itu. Dengan ketidaksadaranmu. Tidak usah lama-lama, 15 menit mati kamu. Secara fisik. Duh. Artinya apakah omongan saya ini tak buat-buat? Tidak. Googling yang Mas Gundul saat dia ngetes bisa yang bertingkat itu. Ternyata bisa. Setelah tahu itu, maka kamu harus punya tindakan. Apa yang kamu lakukan dengan lukamu itu? Terus mosok bar digigit rombok jarne, wis mitokondriaku wis mampu, kan ya ada lah. Nanti namanya gini loh, ngono ya ngono ning ya aja ngono. Aja terlalu goblok gitu loh. Saya tuh sudah goblok, jangan kamu goblokkan lagi, enggak mau kalau saya. Makanya saya bergaul itu bagaimana harusnya saya bukan downgrade, tapi upgrade-nya itu. Itu pemirsa, ngapunten pemirsa, jangan membiaskan apa yang saya ceritakan ini tadi, saya enggak marah. Tapi konsistensi terhadap Al-Quran itu tak jaga. Saya tidak mau terpengaruh. Itu pemirsa. Tegas. Monggo Kang Arif. Monggo Mas Arif. Nanti tapi ini tetap bahas yang Santai aja, Kang Arif. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Melihat yang keadaan mulai panjenengan datang sampai barusan ini. Nggak usah mikir yang ini, yang barusan aja. Kan bisa respon. Ya. Quick and respon. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi saya cuma hanya sekedar pendengar. Artinya saya juga mewakili netizen untuk mau bertanya-tanya. Di sini tidak masih awam tentang yang telah diajarkan oleh Kang Teddy. Diskusikan bersama, bukan diajarkan, Mas. Ya, kita diskusikan bersama. Nanti salah nanti. Ya. Dianggap aku pengajar, Ya. Enggak. Artinya kita juga sama-sama belajar, sama-sama mengerti arti kehidupan. Iya. Artinya saya ini kepingin kenapa orang banyak berlomba-lomba untuk mencari harta dan ujung-ujungnya juga zong, ujung-ujungnya pusing, ujung-ujungnya juga akeh utang. Iya. Ya, itu mayoritas. Ya termasuk diri saya. Jadi saya juga mewakili netizen. Jadi kalau pertanyaan saya kepada Kang Teddy dari awal sampai yang terakhir ini, dari yang beliau menangis dan sebagainya, itu saya rasa mungkin karena sentuhan hati dari kolbunya. Mungkin saya belum bisa merasakan, mungkin Kang Teddy bisa merasakan. Ya, jadi pertanyaan saya sebenarnya simpel aja. Apa artinya? Ya. Apa artinya tentang kehidupan ini? Agar kita semua terlepas dari problem yang ada
di diri kita. Ya. Problem itu kan mungkin kayak yang dibuat kan diri kita sendiri yang membuat ya. Yang membuat, yang menimbulkan problem. Diri kita sendiri. Lah, Iya. itu cara mengatasinya, Kang Teddy, seorang awam, mohon Iya. maaf, Iya. itu apa cara mengatasinya, cara menanggulanginya itu apa? Akhirnya biar saya memahami, oh ternyata seperti ini. Monggo Kang Teddy, mungkin itu pertanyaan saya, mungkin yang pertama, kedua, dan tiga nanti saya tanyakan kembali. Oke, terima kasih. Iya, sama-sama. Begini, makanya saya selalu ngomong bahwa hidup itu sesungguhnya kan jasmani rohani. Artinya kita tidak bisa, ini kita bahas terpisah. Kan tidak bisa. Karena mengapa? Kenyataannya yang dikatakan hidup itu ya jasmani rohanimu. Selalu bergandeng itu. Makanya, mengapa Allah itu tidak mungkin dengan robnya saja tidak mungkin pendekatan terhadap kita ya. Lah, sedangkan mengapa sesungguhnya kamu di sini itu dalam mengarungi kehidupan karena ada limitasi usia itu, kamu akan menaiki tataran tangga gitu loh. Lah, setiap kamu menaiki sebuah tataran tangga itu, maka kan akan mengalami semua rasa yang ada di situ. Karena mengapa? Begini pemirsa, kalau jenengan dalam hidup itu tidak mengolah rasa itu sendiri, bagaimana kamu bisa dikatakan hidup? Gitu loh. Jangan dinafikan. Artinya begini. Oh iya, seperti apapun memang mau tidak mau, kamu sadari atau tidak? Tidak saya, tidak seorang presiden lah kita contohkan. Sekelas kenabian dan kerasulan pun, ternyata beliau oleh Allah harus merasakan seluruh rasa yang ada di alam semesta ini sehingga menjadi sebuah furqon gitu loh. Lah gimana kamu akan merasakan sebuah keterangan terang cahaya itu kalau tidak pernah merasakan rasanya gelap? Bagaimana kamu merasakan kopi itu pahit kalau tidak pernah merasakan rasanya gula? Paham apa enggak di sini saya mencontohkan ini? Ya. Contoh saya terlalu mengada-ada enggak? Enggak, benar. Ini ternyata telah kamu lakukan sendiri, telah kamu rasakan sendiri apa enggak? Ya. Ya? Ya. Kan berarti semua sudah pernah merasakan. Sampai usia kita seperti ini. Itu loh. Nah, tapi dengan merasakan itu, ingatlah bahwa semua rasa itu sumbernya dari saya loh ya. Makanya Allah itu sesungguhnya, lebih tepatnya kalau sudah kita bahas gini, kita diskusikan, Allah itu aku itu loh. Lah dirimu nanti disebut diri ini Teddy, diri ini Kaji Sony, dirinya Arif. Setiap kamu mengeluarkan aku, itu sebetulnya yang muncul Allah itu. Tapi ini kan harus saya olah, harus kamu, loh ini kok ada bahasa gitu lagi. Ya, bahasa Allah lagi. Nah, karena begitu kamu muncul keakuanmu itu, kamu tidak tahu Allahmu, maka yang muncul aku egomu. Itu loh pemirsa. Makanya saya memisahkan itu. Saya ngaji selalu membahas dari hal yang awal, dari kelahiranmu saat kamu di rahim itu disumpah itu, sampai nanti kamu akan innalillahi wa inna ilaihi rajiun itu. Karena kita arahnya ke sana. Ya artinya kayak kul huwallahu ahad sampai walam yakul lahu kufuwan ahad. Karena ternyata seperti apapun kesini kembali lagi wa awalu wa akhiru. Lah kalau orang tidak pernah bahas ini cuma karena dia terdoktrin materi, berhasil, sekolah pinter, prestasi, akan hilang kemampuanmu untuk menelaah itu. Karena mengapa? Kamu terwarnai oleh dogma dan doktrin dan status yang membatasi dirimu. Padahal dirimu awalnya tidak terbatas. Itu loh pemirsa. Lah kalau ini tidak tak ungkap dulu, tak bahas dulu, istilahnya apa ya? Nek tanah itu nek arep di tanemi padi kan yo diluku, digaru, digebrusi, dolale lah. Ben kowe komet ngene lah. Bingung saya ini akhirnya. Bingung. Itu loh. Oh, bahasanya bingung. Pemirsa sih. Kalau saya tanya, rasa itu ada berapa macam? Rasa ada 9.
Lah, nanti saat kamu terapkan dalam penerapan, itu jumlahnya ada 17. Makanya itulah nanti menjadi rakaat sholat itu. Ada 2 rakaat, ada 3 rakaat, ada 4 rakaat, sampai jumlahnya 17, tapi dibagi 5 waktu. Subuh, habis itu duhur, habis itu asar, habis itu maghrib, 3, habis itu isya. 4. Kan jumlahnya 17. Ya. Tapi rasa itu 9. Seperti juga ras manusia di dunia ini ada 4 ras manusia. Nanti kalau untuk khususnya Indonesia ini dibagi 5. Jumlahnya ras makanya 1 sampai 9 itu makhluk. Ras itu sesungguhnya ada 9 itu. Nek gak percaya googling saiki bukan tak pendelikane kene. Engko tak terang ning kono. Aku iso ngomong ngene bukan belajar ilmu ras, bukan belajar ilmu antropologi, tapi aku belajar kok Quran gitu loh sayang. Saiki tak diskusikan mbek jenengan Jadi Quran ben itu jenengan apa? tahu. Jadi Quran itu apa? Quran itu sesungguhnya ya dirimu itu. Enggak, Huruf. artinya kalau dijabarkan Quran itu apa? Quran itu ya sesungguhnya Betul? gini. Quran itu kamu sendiri itu loh. Lah menjadi petunjuk apabila Quran itu sudah kamu kenali di dalam dirimu. Betul, ya. Gitu loh. Setuju. Jadi saya bisa meruntutkan itu tidak akan kejebak dengan omongan gimana pun. Makanya cermati ini. Dasar Quran berarti, itu dirimu. Akan menjadi petunjuk apabila dirimu sudah mengenal dirimu itu. Begitu petunjuk nanti datang kepada dirimu, maka petunjuk itu akan menjadikan pembuktian yang dirimu. Loh, iki kok enak petunjuk kok Gusti Allah. Oh iya, akhirnya kan mbok buktekne. Engko ngene, kita kan bertiga. Ya. Kira-kira enak gak sing kudu pipis? Ono pasti. Itu bentuk petunjuk sesungguhnya dalam dirimu. Dan nanti bentuk petunjuk kuwi apa tak umum nih. Pipiso, be Allah, pipiso tet, apa gitu saya tanya. Kan tidak. Ya. Ternyata yang merespon ya dirimu sendiri. Ya. Tumbuh dari dirimu. Apa dari omongan? Enggak. Hah? Apa dari bisikan telinga? Dari kemauan kita sendiri. Semua kamu olah di sini yang membuktikan kamu sendiri, yang bisa merasakan kamu sendiri. Bisa kudu pipis membuat pindah neng Teddy neng Kaji Sony? Sebaliknya juga begitu. Ya. Omongan saya ini kurang mendasar, gimana mengungkap itu? Terus yang disebut kecerdasan sendiri itu bagaimana? Kecerdasan sendiri itu sesungguhnya kemasan dari petunjuk kamu setelah kenal dirimu ini. Akhirnya kamu menyadari, oh aku ki tulisannya Gusti Allah sing jenenge Al-Qur'an. Ning nek di mushafke dicatet, ditulis itu. Ning janjane dirimu ini sendiri. Kamu mengenali dirimu sendiri, tahu tentang petunjuk itu, maka bisa mengolah itu namanya nanti faham sama dengan kecerdasan. Itulah sesungguhnya menggunakan akal pikiranmu sehingga cerdasmu muncul, itu Al-Furqan. Karena lengkap dalam dirimu. Nggak ada yang kamu sulayani. Disulayani itu apa jenenge? Dijanjikan. Nah, disulayani itu apa ya? Wah ini repot, orang luar negeri semua ya sing ajak bicara. Suloyo iki jenenge wong Suloyo pamane aku janji terus ora teko kuwi Suloyo lah. Itu apa namanya? Mengingkari. Mengingkari apa yang ada di dalam dirimu gitu loh. Jadi pembuktian Pembuktian kejadian itu tidak bisa diingkari. padahal tidak bisa kamu ingkari. Sudah gini aja lah. Jenengan luwe. Begitu jenengan dahar warek jawabannya. Itu kan tidak bisa kamu ingkari. Real. Wes, Nyoto. aku mencontohkan sampai sedasar itu dalam dirimu. Dan nur itu sendiri bagaimana? Nur itu nanti kalau kamu sudah memahami ternyata oh aku nek luwe moro golek nasi mbok mam ora terus golek nasi gur mbok ngono. Oh enake rendang iki. Nasi ki enak ora mbok mam kuwi ra dadi nur. Karena tidak akan memberikan cahaya dalam hidupmu. Lah kamu pengen minum kopi kok enak mentet. Iya enak lewegi. Wah, enak tapi mbok sawang-sawang ngene. Lah edan sampean. Iya. Tapi begitu ini kamu ambil bismillah. Terus setelah itu Ini jadi nur. Karena Nurnya di sudah. mana? Nurnya ya kamu sudah membuktikan rasanya itu dalam dirimu Rasa. itu. Berarti nur itu adalah rasa. Rasa sampai kamu membuktikan itu. Itu nur. Dan rasa tadi itu. Ya, itu nur. Ini maaf, gini ya. Makanya selalu gunakan akal pikiranmu yang cerdas. Semua apa yang saya paparkan ini tadi, kira-kira bohongan apa enggak? enggak. Sumbernya kan konjenengan dewe. Iya.
ngolahe kan yo ning jenengan dhewe. Termasuk tak contohkan kamu berhajat. Itulah pemirsa channel Nur Petunjuk Kecerdasan. Pada episode ini, malam ini ke-18, yang bertanya tentang apa itu nur, apa itu petunjuk, apa itu kecerdasan, sudah tuntas dijawab. Maka setelah ini kita mulai dengan penjabaran nur, petunjuk, dan kecerdasan. Oke pemirsa?